Kembali di Prioritas Indonesia, kemelut perdagangan antara Amerika Serikat dan China akhirnya mencapai kemajuan substansial. Dua negara ekonomi raksasa itu sepakat untuk menurunkan tingkat tarif yang dikenakan satu sama lain untuk sementara selama 90 hari ke depan. Delegasi Amerika Serikat China bertemu di Geneva, Swiss membahas isu tarif impor di antara keduanya. Hasil perundingan positif, perang dagang untuk sementara mereda karena Amerika Serikat dan China sepakat saling mengurangi tarif impor selama 90 hari. AS akan menurunkan tarif dari 145% menjadi 30%. Sementara tarif balasan China terhadap barang-barang AS turun menjadi 10% dari yang sebelumnya 125%. Hal itu diungkap Menteri Keuangan AS Scott Bessent dalam konferensi pers yang digelar di Geneva, Swiss pada Senin kemarin. Bessent juga menyebut kedua pihak akan membentuk mekanisme untuk melanjutkan diskusi tentang hubungan ekonomi dan perdagangan. Kedua negara juga sama-sama menginginkan perdagangan di antara mereka tetap berlangsung seimbang. Consensus from both delegations this weekend is neither side wants a decoupling. And what had occurred with these very high tariffs, as Ambassador Greer said, was the equivalent of an embargo, and neither side wants that. We do want trade. We want more balanced trade, and I think that both sides are committed to achieving that. We would like to see China open to more U.S. goods. We expect that as the negotiations proceed, that there will also be a possibility of purchase agreements to pull what is our largest bilateral trade deficit into balance. That has gotten out of balance, and much of this has happened through neglect over the past 4 years as the previous administration did not engage on this issue. Perang dagang berkepanjangan antara Amerika Serikat dan China akhirnya mereda setelah kedua negara sepakat memangkas tarif impor secara signifikan. Namun di balik sentimen positif ini, adakah tantangan bagi Indonesia yang sampai saat ini belum mendapat kepastian terkait penetapan tarif impor AS? Kita akan membahasnya bersama Direktur Eksekutif Center of Economics and Law Studies Selyos Bima Yudhistira. Selamat sore, Mas Bima. Selamat sore. Ya, Mas Bima, di balik sentimen positif meredanya perang dagang AS-China, apa sih tantangannya bagi ekonomi Indonesia? Salah satunya adalah soal kepastian tarif resiprokal, karena Indonesia sebelumnya dikenakan 32% dari tarif resiprokal untuk produk ke Amerika Serikat, sementara China atau Tiongkok ini setelah negosiasi dan masa jeda mendapatkan 30%. Artinya apa? Artinya ini yang pertama kita khawatirkan bahwa relokasi dari China yang tadinya dikenakan lebih dari 200% tarif ke Amerika itu kan bisa jadi peluang Indonesia menarik relokasi. Tapi kalau tarif resiprokalnya lebih rendah China, yang terjadi sebaliknya. Banyak pabrik dari Indonesia mungkin yang akan keluar, terutama ke China. Karena daya saing ekspor China akan lebih tinggi dari segi tarif dibandingkan Indonesia. Kemudian yang kedua, yang kita lihat adalah kalau China itu dengan negosiasi dan daya tawar yang lebih besar saja bisa menurunkan tarif sampai 30%, maka Indonesia ini yang menjadi pertanyaan, apa daya tawar yang diberikan kepada Amerika Serikat sehingga tarif Indonesia ini bisa lebih rendah daripada China. Itu yang semua menjadi tanda tanya. Dan satu lagi sebenarnya adalah tetap saja meskipun China sudah lebih lega sedikit untuk bisa mengekspor ke Amerika lebih banyak, tapi di sisi yang lain China juga memainkan strategi dua kaki, yang artinya dia tetap melakukan penetrasi ekspor produk-produknya ke Indonesia. Jadi kita tetap harus mewaspadai banjirnya barang impor, terutama impor barang jadi. Mas Bima, sebelum ke sana, jadi kalau ada lihat kesepakatan AS dengan China ini apakah bisa menjadi sinyal tersendiri ya agar Indonesia bisa lebih agresif lagi dalam melobi Amerika Serikat? Jika iya, isu-isu apa saja yang bisa disoroti Indonesia ke AS? Yang bisa disoroti sebenarnya pertama adalah kelanjutan dari perpanjangan IUPK, izin usaha pertambangan untuk Freeport.
ini akan berakhir di 2025, sehingga negosiasi ini harusnya menjadi daya tawar paling signifikan Indonesia. Freeport ini dipandang selalu menjadi kepentingan strategis dari Amerika Serikat. Kemudian selain itu yang kedua, ini terkait juga dengan relaksasi dari ekspor konsentrat tembaga yang dinikmati saat ini oleh Freeport dengan berbagai alasannya. Salah satunya adalah karena kapasitas pabrik smelternya belum optimal. Saya kira ini juga harus dimasukkan ke dalam poin negosiasi sehingga pemerintah Amerika melihat bahwa Indonesia sejauh ini dari perpanjangan kontrak karya, IUPK, relaksasi ekspor biji konsentrat tembaga, sudah memberikan banyak sekali insentif atau banyak sekali kemudian fasilitas istimewa bagi perusahaan-perusahaan tanaman modal asing dari Amerika Serikat. Dan satu lagi yang paling penting adalah terkait dengan Laut Cina Selatan. Nah, ini yang harusnya bisa menjadi pendorong agar Indonesia misalnya bisa melakukan pembelian alutsista, kemudian kerjasama pertahanan dengan Amerika Serikat. Karena Amerika pasti akan melihat Indonesia jadi titik sentral kepentingan China dan Amerika, yaitu di Laut Cina Selatan. Kalau melihat negara lain, misalnya Vietnam, salah satu daya tawar negosiasinya adalah melakukan pembelian lebih banyak alutsista atau alat-alat pertahanan keamanan itu dari Amerika Serikat. Baik. Dan ini yang membuat Vietnam cukup percaya diri bahwa Ya. tarif resiprokalnya akan diturunkan Baik. oleh pemerintah Amerika. Jadi kita tidak bisa hanya misalnya impor LPG lebih banyak, kemudian impor minyak lebih banyak. Baik. Itu saya Baik. kira punya konsekuensi pada APBN karena subsidi harga minyak Amerika lebih mahal daripada Ya. negara lainnya. Jadi Mas harus Bima. ada daya tawar lain yang ya. Dalam masa jeda negosiasi ini apa saja hal-hal juga yang perlu diwaspadai Indonesia ya, terutama berkaitan dengan persaingan barang impor itu tadi? Ya, yang perlu diwaspadai ini kan adalah momentum masa jeda. Semua sedang dalam proses negosiasi, tapi yang jelas China dan Amerika tensi perdagangannya sedang reda, dan ini akan dimanfaatkan oleh China untuk melakukan ekspansi besar-besaran entah ke Amerika ataupun ke negara lainnya. Karena setelah masa jeda ini belum ada yang tahu apakah China tetap dikenakan 30% tarifnya ataukah lebih rendah ataukah lebih tinggi misalnya. Sehingga ini yang akan membuat China tetap memakai strategi dua kaki tadi. Jadi penetrasi di pasar ASEAN-nya ditingkatkan, dan di saat yang bersamaan ini akan membuat produk-produk UMKM Indonesia, industri lokal Indonesia, ini bersiap menghadapi serbuan barang-barang impor dengan harga yang lebih murah, lebih efisien, itu dari produk-produk dari China dan juga Vietnam, Kamboja. Baik, semoga tentunya nanti kita harapkan Indonesia bisa lebih agresif hasil negosiasinya sehingga bisa diharapkan juga nanti tarif impornya bisa lebih rendah dari China ya. Terima kasih Direktur Selyos Bima Yudhistira sudah bergabung di kesempatan Prioritas Indonesia. Selamat beraktivitas kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.